Presiden Prabowo Subianto mendengar laporan Indonesia sudah lama berjuang memberantas semua mafia migas, termasuk sisa-sisanya yang saat ini bercokol di pemerintahan. Karena itu tak ada sisa, harus dihabisi dan dimusnahkan. Dalam perjuangan itu tentu saja Indonesia bukanlah mudah. Karena itu mari kita membahas satu persatu. Lihatlah betapa masifnya pembangunan. Lapangan kerja bermunculan, ekonomi bergerak, dan Indonesia terus melaju. Tapi seperti biasa, ada saja yang sirik. Sajian kita yang kedua adalah ini maha dasar dan maha penting. Mari kita saksikan yang kedua. Prabowo versus mafia migas, duel maut dibalik rencana licik lengserkan Prabowo. Ada aroma panas di udara. Kabarnya, mafia migas mulai ketar-ketir. Konon, kalau Prabowo nekat menguliti permainan kotor mereka sampai ke akar, nasib kursi kepresidenannya bisa terancam. Berani lawan, atau justru jadi target? Karena itu saudara, sajian kita kali ini sangatlah menarik. Dan saya berharap seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, Anda simak baik-baik. Karena saat ini, tegakkan untuk menghabisi seluruh para mafia yang ada di tanah air, termasuk yang bercokol di pemerintahan, baik sipil, TNI, Polri. Mari kita berantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kali ini kita menyajikan salah satu hal yang paling penting dan ikuti secara tuntas agar tak gagal paham sejauh mana permainan politik di negeri ini, dan rata-rata mereka rencananya menggagalkan upaya-upaya, dan ini merupakan salah satu ulah kalangan mafia dan gembong koruptor di tanah air. Artinya semua upaya pemerintah Presiden Prabowo selalu dianggapnya tabu, bahkan dinyinyirin oleh mereka. Seakan program pemerintah Prabowo tak ada gunanya dan tak ada manfaatnya. Untuk itu saudara, mari kita ikuti. Saudara, kredibilitas pemerintahan Prabowo belakangan ini terus diuji dengan berbagai macam isu, bahkan demonstrasi yang begitu masif. Dan ini semua harus kita akui bahwa itu adalah ulah para koruptor. Konon, kalau Prabowo nekat menguliti permainan kotor mereka sampai ke akar, nasib kursi kepresidenannya bisa terancam. Berani lawan, atau justru jadi target? Jangan salah, ini bukan lawan kaleng-kaleng. Mafia migas bukan sekadar kelompok biasa dengan modal recehan. Mereka punya uang dalam jumlah yang mencengangkan. Bisa jadi lebih besar dari gabungan miliarder top dunia. Dengan kekayaan yang melimpah, mereka bukan cuma bisa beli pulau pribadi atau armada jet, tapi juga bisa mengendalikan opini publik, menyusup ke kebijakan, bahkan mempengaruhi siapa yang naik dan turun dari tampuk kekuasaan. Apa yang bikin mereka panik sekarang? Saudara, yang membuat panik mereka adalah isu kantor-kantor media dan media yang mereka bayar itu akhirnya saat ini sudah tidak berfungsi dan tidak dipercaya oleh publik Indonesia. Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa disetir. Rekam jejaknya menunjukkan ketegasan tanpa embel-embel kepentingan bisnis di sektor ini. Kali ini, niatnya membersihkan Indonesia dari cengkeraman mafia migas bukan sekadar janji politik kosong. Namun, mafia migas tentu tak akan tinggal diam. Mereka tak mungkin belak-belakan muncul dan berkata, "Kami menolak pemberantasan korupsi, itu konyol." Sebaliknya, mereka beraksi di balik layar, menebar isu miring, menggulirkan propaganda, hingga merancang skenario untuk melemahkan Prabowo secara perlahan. Mereka berusaha menciptakan ilusi seakan-akan Prabowo sudah kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai. Mereka menggiring opini bahwa seorang presiden bisa dijatuhkan jika berani mengusik kepentingan bisnis mereka.
Tapi, apakah benar semudah itu? Jangan lupa, Prabowo bukan pemain baru di dunia politik. Dia sudah lama mengasah strateginya di papan catur kekuasaan. Dan yang paling penting, dia punya dukungan rakyat. Mafia migas boleh punya uang, bisa menyewa orang, membeli opini, dan bermain di balik layar. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka beli, kepercayaan rakyat. Pertarungan antara kejujuran melawan keserakahan, antara keadilan melawan korupsi, maka dukungan kepada Prabowo akan semakin menguat. Ini bukan cuma soal kekuasaan, tapi tentang harga diri bangsa. Membiarkan mafia migas menang berarti membiarkan korupsi terus menggerogoti negeri ini. Dan lebih dari itu, ini bukan hanya tentang uang negara yang dirampok, tetapi juga tentang masa depan kita yang dipertaruhkan. Bayangkan jika ada seseorang yang menyimpan 1.000 triliun di rumahnya, hampir setengah dari APBN Indonesia. Jika uang sebanyak itu digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, Indonesia sudah bisa melesat menjadi negara superpower. Tapi, jika hanya dikuasai oleh segelintir orang, kita akan terus terjebak di titik yang sama. Karena itu, mafia migas harus dilawan. Prabowo harus terus melangkah, dan rakyat tidak boleh tinggal diam. Ini bukan hanya perjuangan seorang presiden, tapi perjuangan seluruh bangsa. Justru sekarang yang seharusnya mulai panik adalah para mafia migas. Jika rakyat bersatu, mereka tak akan bisa lagi bersembunyi di balik kekayaan mereka. Selama Prabowo tetap tegak dan tak gentar, pijakan mereka akan runtuh. Dan saat itu terjadi, Indonesia akan benar-benar terbebas dari cengkeraman mereka. Dulu, mereka bisa membeli pejabat, mengendalikan media, bahkan menekan aparat. Tapi zaman telah berubah. Dahulu mereka bisa menguasai informasi dan membungkam siapapun yang berani menentang. Namun sekarang, dunia sudah transparan. Media sosial berkembang pesat, investigasi bermunculan, dan rakyat semakin sadar akan permainan di balik layar. Begitu kebenaran terungkap, rakyat pasti bergerak. Tapi suara murni dari rakyat yang menuntut perubahan. Jika mafia migas berpikir mereka bisa membeli negeri ini, mereka keliru besar. Indonesia bukan untuk diperjualbelikan. Rakyat punya harga diri dan kehormatan. Saudara, kehormatan rakyat tak bisa dibeli oleh apapun. Karena itu rakyat sepantasnya menyatu untuk membantu pemerintahan Prabowo guna suksesnya berbagai macam program-program pemerintahan. Karena itu tak ada kata lain, kita harus lawan dan musnahkan seluruh mafia, bukan saja mafia migas, termasuk mafia tanah yang belakangan ini masif. Sekarang, bagaimana strateginya? Mafia migas memang kuat, tapi Prabowo juga bukan lawan sembarangan. Untuk menang dalam pertarungan ini, langkahnya harus cermat dan terukur. Bukti harus dikumpulkan, dipastikan kuat, dan jika sudah di tangan, dunia internasional harus mengetahuinya. Ketika mata dunia tertuju ke sini, mafia migas tak bisa lagi bersembunyi. Gunakan jalur hukum yang ada. KPK, Kejaksaan Agung, Polri, semua bisa menjadi senjata jika dipimpin oleh orang-orang berintegritas. Dan yang paling krusial, libatkan rakyat. Jika rakyat melihat keseriusan Prabowo dalam melawan mafia, mereka pasti akan berdiri tegak di sisinya. Mafia migas bukan hanya bermain di dalam negeri, tetapi juga memiliki jaringan internasional yang kuat. Namun, justru di situ letak kelemahannya. Jika Prabowo mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sedang berperang melawan sindikat raksasa ini, dukungan internasional bisa mengalir deras. Namun, jangan salah, mafia migas bukan lawan biasa. Mereka punya pengaruh besar dan tidak akan tinggal diam jika bisnis haramnya terancam. Bayangkan jika Prabowo langsung menyerang tanpa strategi matang. Mafia bisa membalas dengan propaganda media, menyebarkan narasi bahwa kebijakan Prabowo merusak ekonomi. Harga BBM bisa tiba-tiba melonjak, menciptakan kekacauan yang membuat rakyat marah dan menyalahkan pemerintah. Selain itu, saudara, di DPR juga mereka tak tinggal diam karena banyak oknum-oknum DPR yang turut terlibat dalam kejahatan ini, terutama Partai Kebo yang saat ini sembunyi kuku meski semua orang tahu, dan itu bukan rahasia umum karena Partai Kebo adalah salah satu dalang atau sumber kejahatan di tanah air. Di DPR, mereka punya sekutu. Bisa saja mereka menghalangi kebijakan yang merugikan bisnis gelap mereka. Bahkan, dengan kekayaan triliunan rupiah, mereka bisa membiayai gerakan oposisi, mendanai demonstrasi besar-besaran. Perang melawan mafia migas bukan sekadar urusan dalam negeri, tetapi pertarungan global. Jika dilakukan dengan cermat, Indonesia bisa keluar sebagai pemenang, mengamankan kedaulatan energi, dan membangun masa depan yang lebih mandiri. Saudara, bermain politik dengan Prabowo saat ini tentu saja tak akan dibiarkan, apalagi saat ini dengan tambahan 5 batalion Kopassus yang selalu melakukan operasi Sandi Uda. Tentu saja
mereka-mereka yang selalu bermain politik kotor dan hitam itu pasti akan digulung dan digulung. Strategi gerilya. Langkah awal bukan dengan langsung menyerang para bos besar, melainkan membidik jaringan bawah terlebih dahulu. Tangkap beberapa orang dari lingkaran dalam mereka, ciptakan kepanikan di level atas. Saat mereka mulai bergerak, itulah momen tepat untuk menelusuri jejak dan mengungkap dalang sebenarnya. Namun, ada tantangan besar. Mafia migas bukan sekadar jaringan ilegal biasa, mereka punya kaki tangan di dalam institusi penting seperti KPK, Kejaksaan, dan kepolisian. Artinya, Prabowo membutuhkan tim aparat yang benar-benar bersih dan tidak bisa disuap. Transparansi harus menjadi senjata utama. Jika data migas dibuka ke publik, rakyat akan melihat sendiri siapa saja yang selama ini bermain curang. Mafia migas bisa bertahan puluhan tahun karena mereka memahami cara memanipulasi hukum. Tetapi begitu rakyat sadar akan permainan ini, ancaman terbesar bagi mereka bukanlah aparat penegak hukum, melainkan kesadaran publik. Mafia bisa membeli politisi, tapi mereka tidak bisa membeli harga diri bangsa. Kini, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Jika Prabowo sukses memberangus mafia migas, Indonesia akan semakin mandiri dalam sektor energi. Namun, jika mafia tetap berkuasa, mereka akan terus memainkan harga BBM, menguras kekayaan negara, dan menjadikan Indonesia sapi perah bagi kartel global. Tapi apakah rakyat siap berdiri di belakangnya? Jika rakyat memilih diam, maka mafia akan terus berkuasa tanpa hambatan. Mereka bukan sekadar pedagang minyak, tapi bagian dari jaringan global yang mengendalikan ekonomi dunia. Ini bukan hanya soal harga BBM, melainkan kendali atas perekonomian dan kedaulatan energi. Serangan balik terhadap Prabowo itu bisa terjadi kapan saja. Media akan digerakkan untuk merusak citranya. Bisa saja mendadak muncul berita yang menyalahkan kebijakan energinya sebagai penyebab anjloknya ekonomi. Oposisi diprovokasi agar situasi politik semakin memanas. Bahkan, sabotase pasokan BBM bisa menjadi senjata untuk menciptakan kelangkaan buatan. Apa langkah Prabowo? Pengembangan biofuel, nuklir, dan energi alternatif lainnya harus dipercepat. Tak hanya itu, birokrasi juga perlu dibersihkan dari pejabat yang menjadi kaki tangan mafia migas. Intelijen harus dikerahkan untuk membongkar jaringan mereka. Mengandalkan hukum konvensional saja tak cukup, karena mafia ini punya cara licik untuk bermain di celah aturan. Jangan heran kalau tiba-tiba muncul narasi, Prabowo lebih buruk dari pemimpin sebelumnya. Ini strategi klasik untuk menjatuhkan lawan. Mafia migas nggak akan tinggal diam. Mereka bakal memanfaatkan DPR untuk menekan Prabowo, entah lewat hak angket atau bahkan skenario pemakzulan. Saudara, berbagai macam skenario yang dilakukan oleh kelompok mafia itu tentu saja bukanlah hal biasa dan hal yang menjadi rahasia umum lagi. Sehingga sudah sepantasnya rakyat menyadari bahwa kalangan kelompok mafia untuk menggerogoti kekayaan rakyat, bahkan memiskinkan rakyat bangsa Indonesia itu ada salah satunya jalan untuk kita lawan. Jika jalur politik gagal, mereka bisa menciptakan kekacauan nasional demi satu tujuan, menjatuhkan Prabowo sebelum ia sempat membersihkan sektor migas. Tapi ini bukan cuma pertarungan Prabowo, ini perjuangan kita semua, tapi soal masa depan Indonesia. Selama ini, mafia migas telah mengendalikan siapa yang bisa makmur dan siapa yang terus terjebak dalam kemiskinan. Kalau kita ingin perubahan nyata, kita harus mendukung langkah Prabowo dalam mereformasi sektor migas. Jangan biarkan propaganda media yang dibiayai mafia membelokkan kebenaran. Mengalahkan mafia migas bukan perkara semalam, tapi dengan keteguhan dan strategi yang tepat, kemenangan bukan hal yang mustahil. Prabowo sudah memulai langkah pertamanya. Sekarang pilihan ada di tangan kita, berdiri di belakangnya atau hanya jadi penonton. Apakah rakyat harus jadi penonton? Tentu saja tidak. Kita semua harus mendukung program-program dan langkah-langkah yang telah didengungkan oleh Prabowo. Karena itu, mari kita satu padu untuk menyatu dan mendukung seluruh program yang telah dicanangkan dan ditegaskan oleh Prabowo. Saudara, apa yang telah kita paparkan sebelumnya tentu saja itu merupakan hal yang kita sudah patut pahami. Dan persoalan yang kedua, mari kita bahas tentang penyelesaian tenaga kerja. Katanya, itu proyeknya Jokowi, Prabowo tinggal gunting pita doang. Hei, tunggu dulu. Memangnya sejak kapan pergantian kepemimpinan berarti semua proyek harus dihentikan? Ini bukan negara mainan, Bung. Pemerintahan itu berkesinambungan.
Kalau logikanya seperti itu, berarti setiap pemimpin baru harus mulai dari nol? Harus membatalkan semua yang sudah berjalan? Absurd! Pak Prabowo sendiri sangat menghormati presiden sebelumnya. Berkali-kali beliau bilang, seharusnya ini Pak Jokowi yang meresmikan. Itu bentuk penghormatan, bukan cari panggung. Bahkan, Pak Prabowo ingin mengajak para presiden terdahulu untuk ikut menyaksikan hasil kerja mereka. Tapi tentu saja, mereka punya kesibukan masing-masing. Jadi kalau ada yang bilang Pak Prabowo cuma numpang nama, itu jelas salah besar. Justru inilah contoh pemimpin yang tahu diri, yang paham bahwa tugasnya bukan sekadar cari popularitas, tapi memastikan pembangunan berlanjut tanpa hambatan. Sekarang kita bicara proyek konkret. Kawasan industri Batang, Jawa Tengah sedang dalam proses besar-besaran. Hilirisasi jadi kunci. Bahan mentah yang dulu cuma diekspor murah, sekarang diolah dulu di dalam negeri. Hasilnya, nilai tambah tinggi, lebih banyak uang berputar di Indonesia, lebih banyak tenaga kerja terserap. Dalam 5 tahun ke depan, kita bicara 8 juta lapangan kerja. 8 juta! Itu angka yang luar biasa. Tapi ini tidak akan tercapai kalau terus ada gangguan dari pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia maju. Demo tanpa arah, propaganda murahan, dan kampanye hitam terus-menerus. Maka, mari kita tanya balik. Mereka ini sebenarnya berjuang untuk siapa? Ini semua pola yang sudah bisa ditebak. Framing negatif, bikin suasana gaduh seolah-olah negara ini dalam kehancuran. Padahal faktanya, negara ini sedang berkembang pesat. Tapi mereka tidak mau lihat itu. Mereka tidak mau bicara soal pabrik-pabrik yang berdiri, jalan-jalan yang terhubung, investasi yang masuk. Karena kalau rakyat sadar bahwa Indonesia sedang maju, mereka kehilangan bahan untuk bikin onar. Jadi, kita hadapi ini dengan cara yang sama. Kalau mereka menyebar hoaks dan provokasi di media sosial, kita lawan di sana juga. Kalau mereka mencoba membuat rakyat marah dengan kebohongan, kita harus siap membongkar semua itu dengan fakta. Dan kalau suatu hari nanti keadaan mengharuskan kita turun tangan langsung, ya kita harus siap juga. Karena ini bukan sekadar membela individu, ini membela negara dari tangan-tangan yang ingin melihat Indonesia kacau. Mereka mau menjatuhkan pemerintahan dengan segala cara, tapi kita tidak boleh tinggal diam. Sekarang kita bicara soal pola serangan yang sedang dimainkan. Perhatikan baik-baik, ini bukan sekadar kritik biasa. Ini serangan sistematis. Mereka pakai 3 langkah klasik yang selalu digunakan untuk merusak pemerintahan yang sah. Setiap kebijakan pemerintah, apapun itu, selalu dipelintir. Misalnya, proyek hilirisasi yang jelas-jelas menciptakan lapangan kerja malah disebut sebagai bentuk kapitalisme liar. Investasi asing yang membawa teknologi dan membuka peluang baru dibilang sebagai penjajahan ekonomi. Mereka tahu tidak bisa menyerang fakta, jadi yang mereka lakukan adalah membangun persepsi buruk. Saudara, aksi kejahatan mereka sudah saatnya kita habisi dan kita harus lumet dan lumat semua kekuatan-kekuatan yang merusak tatanan negara itu, terutama mereka yang kerjanya hanya untuk merusak tatanan pemerintahan Prabowo. Karena itu, satu-satunya jalan adalah kita lakukan perlawanan dan lawan. Habisi mereka tanpa komando. Lakukan dan lakukan. Demikian seruan dari seluruh pecinta keamanan negara. Setiap ada proyek strategis yang menguntungkan rakyat, mendadak ada protes. Siapa yang mendanai, siapa yang mengatur, ini bukan gerakan spontan. Ada yang menarik tali di belakang layar, ini yang paling licik. Mereka mencoba memecah belah rakyat dengan memainkan isu agama, suku, dan ideologi, menciptakan ketidakpercayaan, dan menggiring opini bahwa Indonesia dalam bahaya. Mereka ingin Indonesia stagnan, kacau, dan penuh ketidakpastian. Kenapa? Karena dalam ketidakpastian mereka bisa bermain. Dalam kekacauan mereka bisa mencari celah. Pak Prabowo tidak ambil pusing dengan ocehan mereka. Beliau tetap bekerja, tetap membangun, tetap fokus pada tugasnya. Jangan biarkan mereka mendominasi ruang publik. Fakta harus lebih kencang dari fitnah. Kalau mereka turun ke jalan dengan niat mengacau, kita harus lebih siap. Ini bukan soal membela satu orang, ini soal membela Indonesia dari mereka yang ingin negara ini jatuh ke dalam lubang yang sama seperti negara-negara gagal lainnya. Investasi meningkat, lalu dari mana klaim Indonesia hancur? Mereka hanya ingin menciptakan keresahan. Jika rakyat resah, mereka bisa masuk dan memainkan peran sebagai penyelamat. Padahal merekalah yang menyebabkan kegaduhan itu sendiri. Kondisi pencitraan publik yang selalu mereka merusak tatanan negara itu tentu saja saatnya kita bombardir dan kita habisi. Dan tidak ada kata lain, kita lawan dan lawan. Itulah saatnya negara dan seluruh anak-anak bangsa dan seluruh anak negara melawan.
Jangan lupa, kita ini sedang berkompetisi di panggung dunia. Indonesia punya sumber daya alam melimpah. Kita bukan lagi sekadar negara berkembang yang harus tunduk seperti dulu. Sekarang kita sedang menuju negara maju, mandiri, dan berdaulat. Menekan pemerintah lewat jalur hukum dan regulasi, supaya aturan dibuat menguntungkan mereka lagi. Mendanai media-media tertentu untuk membentuk opini negatif, supaya publik percaya bahwa negara ini dalam keadaan darurat. Jangan tertipu. Ini semua cara-cara kotor agar mereka bisa kembali mengontrol ekonomi kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mudah, jangan diam. Sebarkan fakta. Mereka menyebar hoaks, kita sebarkan kebenaran. Mereka teriak Indonesia gagal, kita tunjukkan data dan pencapaian nyata. Jangan terprovokasi, jangan mau diperalat jadi pion dalam permainan mereka. Bantu pemerintah dengan cara nyata. Kalau kamu pengusaha, investasilah di dalam negeri. Kalau kamu buruh, bekerjalah dengan semangat. Kalau kamu mahasiswa, gunakan akal sehat, jangan jadi alat politik orang lain. Mereka ingin negara ini gagal, kita pastikan Indonesia tetap maju. Mereka ingin membuat kekacauan, kita tetap fokus membangun. Mereka ingin rakyat takut, kita justru harus semakin berani. Ingat baik-baik, ini bukan sekadar soal Pak Prabowo. Ini soal Indonesia, ini soal masa depan kita semua. Jadi sekali lagi kita ingatkan kepada mereka yang terus mencoba merusak. Biarkan anjing menggonggong, kita tetap membangun. Mereka mulai panik. Kenapa? Lihat pola mereka sekarang. Serangan semakin masif, semakin liar, semakin putus asa. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa strategi mereka gagal. Mereka mencoba menggiring opini bahwa ekonomi Indonesia hancur, tapi nyatanya ekonomi tumbuh stabil di atas 5%. Mereka mencoba mengadu domba rakyat dengan pemerintah, tapi justru rakyat semakin percaya pada kepemimpinan Pak Prabowo. Apa yang telah kita jelaskan itu tentu saja merupakan rangkaian yang akan dilakukan oleh mereka. Dan bagaimana pula kita memberikan jawaban-jawaban? Tentu, itu adalah jawaban yang pasti. Dan itu kita tidak boleh lengah. Dan kita harus lawan mereka. Selain itu, persiapan fisik kalian. Karena suatu ketika kita akan berhadapan fisik dengan mereka. Artinya, permainan para bajingan itu hanya satu kata, kita lawan. Marilah kita bangkit, marilah kita bersatu untuk tinggalkan semua segala macam kejahatan dan isu-isu miring yang mengadu domba sesama anak bangsa. Bravo Indonesia, majulah bangsaku.